Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 praktik industri praktik terintegrasi dengan anggota kelompok Dimas Adi Susanto, William Agustianti, Yakobus Kristianto, dan Rian Ega Prasetya. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada pengolahan data, dan yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. PT Drill Innovation menanggapi dinamika kebutuhan ruang kerja. Ruang kerja modern dengan menghadirkan produk terbaru. Yakini meja kerja lipat. Produk ini bukan semata-mata untuk meminimalkan footprint ruang, melainkan untuk memberikan solusi inovatif yang menggabungkan efisiensi dan kenyamanan melalui fitur-fitur canggih yang tertanam di dalamnya. Meja kerja lipat dari PT Drill Innovation dirancang dengan penuh perhatian terhadap nilai-nilai ergonomis. Adopsi rak penyimpanan buku yang terintegrasi secara cerdas menjadi solusi untuk menciptakan ruang kerja yang terorganisir dan inspiratif. Selanjutnya ada tujuan penulisan berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sebelumnya telah disampaikan. Dapat disusun tujuan laporan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui gambaran dari produk meja kerja praktis yang diproduksi PT Drill Innovation. Yang kedua, mengetahui peramalan untuk permintaan produk di 4 bulan berikutnya agar dapat mempersiapkan stok produksi dengan baik. Yang ketiga, mengetahui bagaimana sistem dan gambaran alur pembuatan dari produk meja kerja praktis PT Drill Innovation dari bantuan software yang digunakan. Yang keempat, mengetahui data antropometri apa saja yang digunakan dalam pembuatan meja kerja praktis yang memiliki inovasi agar produk lebih ergonomis dan praktis. Yang kelima, mengetahui tingkat produktivitas dari operator yang mengerjakan produk meja kerja praktis PT Drill Innovation. Yang keenam, mengetahui penerapan metode transportasi untuk menekan biaya dalam distribusi bahan baku dan mengefisienkan biaya distribusi untuk produk meja kerja praktis PT Drill Innovation. Selanjutnya ada studi kasus dari PT Drill Innovation. Di sini PT Drill Innovation akan menerbitkan produk terbarunya yaitu meja kerja praktis yang di dalamnya terdapat banyak inovasi tambahan seperti inovasi fan cooling, kabel roll portable, dan bottle holder. Agar memudahkan pengguna saat menggunakan meja kerja ini, dengan adanya produk ini yang memiliki tambahan inovasi fan cooling, kabel roll portable, dan bottle holder, konsumen bisa lebih nyaman saat mengerjakan sesuatu menggunakan laptop di meja kerja praktis ini. Tadi kasus menjelaskan target pasar dari produk meja kerja praktis ini adalah kalangan pelajar, kerja, dan mahasiswa yang ingin memiliki meja kerja yang tidak memakan banyak tempat. Berikut adalah tabel distribusi bahan baku dari PT Drill Innovation. Ada dari sumber pabrik A, B, C, dan supplier 1, 2, 3. Untuk permintaan dari supplier 1 ke pabrik A adalah 8, supplier 1 ke pabrik B adalah 5, supplier 1 ke pabrik C adalah 6. Dengan penawaran total yaitu 120. Dan untuk supplier 2, yaitu ke pabrik A adalah 2 ke A adalah 15, supplier 2 ke pabrik B adalah 10, supplier 2 ke pabrik C adalah 12 dengan penawaran 80. Supplier 3 ke pabrik A adalah 3, supplier 3 ke pabrik B adalah 9, dan supplier 3 ke pabrik C adalah 10. Dengan permintaan masing-masingnya yaitu 150, 70, dan 60, dan memiliki hasil akhir yaitu 280. Berikutnya, PT Drill Innovation menentukan bentuk produk yang akan dibuat dengan menerapkan sistem ergonomis di dalam produk agar membuat nyaman penggunanya. Data yang digunakan adalah A6, panjang jangkauan, di mana menentukan lebar dari mejanya saat dibuka menjadi meja, dan ada lutut ke lantai yaitu kodenya C3 untuk menentukan toleransi antara bagian papan depan dengan pengguna. Selanjutnya ada juga tinggi mata duduk untuk menentukan tinggi visual dari meja kerja. Dan terakhir ada lebar bahu dengan kode C11 untuk menentukan toleransi antara rak tempat dan posisi duduk pengguna. Selanjutnya setelah rancangan sebuah produk sudah diputuskan, PT Drill Innovation memperkirakan waktu setiap kegiatan dalam produksi, di mana penelitian ini menggunakan metode work sampling yang memperhatikan operator saat bekerja. Dan berikut adalah tabel dari pengelompokan kerja. Terdapat 4 kali pengamatan dalam satuan waktu selama 1 jam 45 menit.
Dengan jumlah total pengamatan adalah kegiatan produktif adalah 135 kegiatan produktif, 9 kegiatan non produktif dengan total pengamatan yaitu 144 kali pengamatan dan didapatkan hasil 94% tingkat produktivitas kerja. Lalu setelah perancangan sebuah produk sudah diputuskan, PT Drill memperkirakan waktu dalam menggunakan metode work sampling. Berikut adalah tabel pengamatan kuliah. Tapi di sini itu ada tabel peramalan untuk permintaan. Permintaan untuk menyiapkan peramalan pada 4 bulan berikutnya. Berikut adalah penawaran 2 tahun ke belakang yang ada di PT Drill. Berikutnya akan dijelaskan oleh Yakobus. Berikutnya adalah pengumpulan data. Yang pertama adalah dimensi kualitas. Jadi berikut ini adalah tabel dimensi kualitas produk referensi, yaitu produk meja kerja praktis. Yang pertama dimensi kualitasnya adalah dari segi performance atau performa, di mana meja kerja praktis memiliki fungsi utama sebagai tempat kerja atau belajar. Dimensi kualitas yang kedua adalah fitur. Dari segi fitur, meja kerja praktis memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dimensi kualitas yang ketiga adalah estetik, di mana meja kerja praktis memiliki tampilan yang menarik dan hemat ruang. Dimensi kualitas yang keempat adalah durability, yaitu daya tahan, di mana meja kerja praktis terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah keropos. Dimensi kualitas yang kelima adalah serviceability, yaitu perawatan. Perawatan pada meja kerja praktis relatif mudah, yaitu cukup dengan membersihkan meja dengan menggunakan kemoceng. Berikut adalah desain produk dari meja kerja praktis. Berikutnya adalah bill of material dari meja kerja praktis dari level 0 itu adalah komponen meja kerja praktis dengan jumlah komponen satu set dengan ukuran 95 dikali 85 kali 20 cm dengan material kayu dan itu dibuat. Di level 1 ada rangka satu set yang terbuat dari material kayu dan itu juga dibuat. Level 1 sampai level 2 itu di alas meja itu terbuat dari kayu kecuali besi penyangga dan itu dibuat. Kemudian pada level 2 di roda, komponen roda, hingga level 3 di komponen fan cooler, sumbernya adalah dibeli dengan bahan kayu, plastik, dan besi. Untuk cup holder itu dibuat. Nah, berikut adalah bill of material dari meja kerja praktis. Pada level 0 dan meja kerja praktis, level 1 ada rak penyimpanan dan rangka. Di level 2 ada pembatas atas, pembatas bawah, besi pembatas, alas meja, kabel roll, roda, folding engsel, dan lapisannya. Lalu di level 3 adalah fan cooler dan cup holder. Nah, berikut adalah tabel untuk harga pokok produksi dari bahan baku kayu papan, lapisannya yaitu PO solid putih, kemudian ada skrup, lem kayu, dempul, roda, folding siku meja, fan cooler, pipa besi dengan ukuran 3/4 inci, kemudian kabel roll portable. Dengan total kurang lebih Rp1.174.000. Nah, yang berikut ini adalah biaya overhead-nya. Itu terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya operasional. Dengan mempekerjakan 4 tenaga kerja, dengan mempekerjakan tenaga kerja selama 4 hari, dengan harga satuan yang Rp60.000, ada dapat total biaya Rp240.000. Dan biaya operasional selama 4 hari terhitung tertotal Rp200.000 dengan total biaya overhead adalah Rp440.000. Nah, berikut ini adalah tabel perhitungan harga produksi untuk total harga jual. Jadi dari biaya bahan baku senilai Rp1.174.000 dengan biaya overhead Rp440.000, kemudian dikenakan pajak penghasilan 10% dan profit 20%, didapat total harga produk sebesar Rp2.098.200. Untuk berikutnya adalah antropometri. Berikut ditampilkan rekapitulasi hasil data perhitungan antropometri.
Untuk kode A2 yaitu rentang tangan didapatkan X bar adalah 164 dengan standar deviasi 10,45. Kami menerapkan toleransi 0,2 cm sehingga didapatkan ukuran produknya adalah 147 cm. Untuk kode A6 yaitu data antropometri panjang jangkauan didapatkan bahwa X bar adalah 79 dengan standar deviasi 4,7, diterapkan toleransi 0,7 cm sehingga didapatkan ukuran produk adalah 72 cm. Untuk data antropometri ketiga yaitu adalah lutut ke kaki dengan kode C3 didapatkan X bar 50, standar deviasi 5,3 dan ukuran produk adalah 42 cm. Tinggi mata duduk digunakan untuk menentukan jarak pandang ke meja dari posisi duduk dengan kode C6 didapatkan X bar 74 dengan standar deviasi 4,4. Ukuran produk akhir adalah 74 cm. Kemudian untuk data yang kelima yaitu lebar bahu dengan kode C11 didapatkan X bar 41 dan hasil akhirnya ada 35 dengan menerapkan toleransi 0,8. Berikutnya adalah metode transportasi. Metode berikut adalah tabel perhitungan software dengan metode Vogel's approximation method. Jadi di gambar di atas diketahui bahwa solusi permasalahan transportasinya sebagai berikut, yaitu supplier 1 harus mengirimkan bahan baku ke pabrik A sebesar 70 ton dan pabrik C sebesar 50 ton. Dengan demikian supplier harus mengirimkan bahan bakunya sebanyak 90 ton. Yang kedua, supplier kedua harus mengirimkan bahan baku kayu ke pabrik B sebesar 70 ton dan ke pabrik C sebesar 10 ton. Dengan demikian, supplier mengirimkan bahan baku sebanyak 80 ton. Yang ketiga, supplier 3 harus mengirimkan bahan baku kayu ke pabrik A sebesar 80 ton. Maka dengan transportasi result di atas diperoleh biaya transportasi sebesar $1.920. Berikutnya adalah forecasting, yaitu grafik penjualan permintaan proyek meja kerja praktis dari bulan Januari 2021 hingga Desember 2022 sebagai berikut. Nah, pada grafik permintaan di atas menunjukkan bentuk pola data horizontal karena memiliki kenaikan dan penurunan secara gradual. Yang berikutnya adalah work sampling. Dengan perhitungan manual dapatkan perhitungan waktu siklus, perhitungan waktu normal, kemudian perhitungan waktu baku. Perhitungan waktu siklus sebesar 32,55 menit, perhitungan waktu normal sebesar 39,38 menit, dan perhitungan waktu baku sebesar 30 menit. Berikut ini adalah poster produk dari meja kerja praktis. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam proses pembuatan produk meja kerja praktis, beserta penyusunan laporan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pembuatan produk meja kerja praktis pada PT Drill Innovation yang menargetkan produknya pada semua bentuk tubuh dan usia, yaitu menggunakan pengukuran data antropometri yang meliputi panjang jangkauan dengan kode A6, lutut ke lantai dengan kode C3, tinggi mata duduk dengan kode C6, lebar bahu dengan kode C11. Yang kedua, berdasarkan hasil 6 hari pengamatan, didapatkan bahwa waktu normal sebanyak 39,38 menit, waktu siklus sebanyak 32,55 menit, dan waktu baku sebanyak 35 menit untuk membuat satu buah produk meja kerja praktis sehingga dalam satu harinya PT Drill Innovation dapat memproduksi meja kerja praktis sebanyak 3 buah. Berikut visual promodel alur produksi meja kerja praktis. Mari kita run. Nah, berikut alurnya. Oke, yes. Ya, berhubung proses menunggu analisanya lama, mungkin bisa di-pause dulu. Berikut adalah visual run dari simulasi yang tadi.
Yang pertama terdiri dari entity status baseline. Oke, pada gambar di atas memperoleh hasil bahwa 19,54% InmoPlogits meja jadi, artinya entitas meja jadi sedang bergerak menuju untuk diproses pada saat simulasi berakhir. Pada bagian ini diperoleh juga hasil bahwa 80,45% in operation meja jadi, artinya entitas meja jadi yang sedang diproses adalah sebesar 80,45% pada saat simulasi berakhir. Baik, selanjutnya di sini ada analisis scoreboard. Dari data simulasi di atas tercatat bahwa produk yang berhasil keluar dari simulasi selama 5 hari kerja adalah sebanyak 120 produk meja kerja praktis. Pembuatan pada proses produksi memiliki waktu rata-rata 4,8 jam di dalam simulasi dan memiliki waktu operasi selama 3,92 jam. Selanjutnya di sini ada research status baseline. Pada grafik di atas menunjukkan aktivitas dari operator pada workstation selama waktu simulasi, di mana didapatkan hasil aktivitas operator pada tempatnya. Forklift melakukan aktivitas dalam melakukan pemindahan proses produksi dari gudang bahan baku hingga ke perakitan sebesar 3,6% dengan waktu perjalanan dalam pemindahan proses produksi sebesar 3,45% dan waktu menganggur dari forklift sebesar 92,95%. Sedangkan pada karyawan melakukan aktivitas dalam melakukan pemindahan proses produksi dari perakitan hingga ke pengeringan sebesar 10,50% dengan waktu perjalanan dalam pemindahan proses produksi sebesar 10,06% dan waktu menganggur karyawan sebesar 79,44%. Kemudian pada truk forklift melakukan aktivitas dalam melakukan pemindahan proses produksi dari pengeringan ke gudang barang jadi sebesar 4,8% dengan waktu perjalanan dalam pemindahan proses produksi sebesar 4,6% dan waktu menganggur dari truk forklift sebesar 90,60%. Selanjutnya, multiple capacity location status. Pada grafik di atas menunjukkan kapasitas yang multi karena memiliki kapasitas yang lebih dari satu. Pada grafik di atas ditampilkan nilai empty dan part occupied. Berikut keterangannya. 1. Gudang dalam keadaan tidak melakukan aktivitas produksi sebesar 87,89%. Ketika dalam keadaan melakukan aktivitas sebesar 12,11%. Kedua, pemotongan dalam keadaan tidak melakukan aktivitas produksi sebesar 85,81%. Dan ketika dalam keadaan melakukan aktivitas sebesar 14,19%. Yang ketiga, pengamplasan dalam keadaan tidak melakukan aktivitas produksi sebesar 87,89% dan ketika dalam keadaan melakukan aktivitas sebesar 12,11%. Yang keempat, perakitan dalam keadaan tidak melakukan aktivitas produksi sebesar 73,63% dan ketika dalam keadaan melakukan aktivitas sebesar 26,37%. Yang kelima, pengecatan. Pengecatan dalam keadaan tidak melakukan aktivitas produksi sebesar 73,63% dan ketika dalam keadaan melakukan aktivitas sebesar 26,37%. Yang keenam, furnace. Furnace dalam keadaan tidak melakukan aktivitas produksi sebesar 73,63% dan ketika dalam keadaan melakukan aktivitas sebesar 26,37%.
37%. Yang ketujuh, pengeringan dalam keadaan tidak melakukan aktivitas produksi sebesar 72,39% dan ketika dalam keadaan melakukan aktivitas sebesar 27,61%. Kedelapan, gudang barang jadi dalam keadaan tidak melakukan aktivitas produksi sebesar 74,46% dan ketika dalam keadaan melakukan aktivitas sebesar 25,54%. Di dalam proses gudang meja lipat terjadi proses yaitu proses pengendalian kualitas. Sekian. Berikut adalah produk kami, yaitu meja kerja lipat. Produk jadinya seperti ini. Ini ketika dibuka itu bisa berubah menjadi meja juga. Nah, ini ketika dibuka dengan lipatan mejanya ini bisa kita tarik ke atas, lalu di bawahnya ada folding untuk menyangga, diambil catatan foldingnya untuk mengganjal. Nah, ada 2 folding ya. Jadi di situ juga ada fan coolernya untuk kipas laptopnya. Jadi ketika kita kerja di laptop, kita melakukan aktivitas kerja di laptop, aktivitas kerja di meja ini menggunakan laptop itu aman gitu ya. Boleh lanjut studionya. Nah, berikut juga ada raknya, ada terdiri dari 3 rak. Rak pertama ini space-nya kecil ya, untuk barang-barang kecil, dan ini rak kedua dan rak ketiganya ada. Ada penyangga besinya juga untuk mengganjal-ganjal. Nah, ini adalah fan cooler. Lalu ini ada untuk alur kabel. Jadi kalau kita mau kasih colokan juga bisa lewat lubang ini, kita disini. Dan untuk melepasnya lagi itu juga mudah, tinggal dia lepas aja foldingnya, mejanya terlipat lagi sempurna, dan tinggal ditutup, itu sudah jadi lemari. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.